Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nuralfi dengan NIM 431220100144. Saya akan membacakan modul 10 untuk memenuhi tugas besar 2. Wawasan Nusantara. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston A. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruangan di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan, tempat hidupnya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahannya. Geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik diartikan ilmu bumi politik mempelajari fenomena politik dari segi geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional, sehingga prinsip geopolitik menjadi dasar perkembangan wawasan nasional. Bangsa Indonesia pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir Soekarno pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia, salah satu kesatuan yang satu dari Sabang sampai ke Merauke. Wawasan Nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan Nusantara berdasarkan geopolitik adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45, sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan dunia internasional, maka suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan perjuangan seluruh bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritoritas atau kedaulatan teritorialnya. Menyadari adanya kompleksitas permasalahan, baik isu mengenai tapal batas atau border, keamanan nasional atau national security, atau keamanan manusia atau human security, perlu adanya satu pemahaman wawasan Nusantara di dalam menentukan suatu kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas dan menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai arus globalisasi dan gelombang reformasi. Maka diperlukan suatu rumusan kebijakan atau strategi geopolitik Indonesia yang handal. Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan satu kajian yang melihat masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu keadaan, geografis, politik, dan strategi. Hubungan timbal balik antara geografi dan politik serta unsur kebijaksanaannya. Namun, negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar negara tetangga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 golongan negara, yaitu golongan negara determinis dan golongan negara possibilities. Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi atau posisi geografis Negara determinis adalah negara yang berada di antara 2 negara raksasa atau adik kuasa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri 2 negara raksasa itu. Golongan negara yang kedua adalah golongan negara politik. Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan determinis yang tadi. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara adikuasa atau raksasa itu, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa, sehingga faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, budaya, dan militer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya keberadaan negara-negara lain di sekitaran kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang berpengaruh, hanya saja tidak terlalu dominan. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yang pertama,
wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Yang keempat, ketahanan nasional. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Apakah wawasan Nusantara itu? Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia. Maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawa. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggapan, indrawa. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan, kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauannya yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan kehidupan. Konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek historis. Selain menjadi daerah buffer zone, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan yang disebabkan kondisinya yang silang tersebut. Antara lain berpotensi menjadi jalur perdagangan internasional, dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik internasional. Penerapan strategi yang pertama, peningkatan pengolahan geografi yang ada melalui pemahaman, inventarisasi, koordinasi pengolahan. Yang kedua, peningkatan implementasi peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Yang strategi ketiga, peningkatan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Strategi yang keempat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan, sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan profesional di bidangnya. Terusnya, berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat disarankan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan nasional disarankan disesuaikan dengan perkembangan geopolitik baik secara global, regional, dan nasional. Terusnya, dalam rangka mempertahankan dan keutuhan wilayah NKRI ini, perlu segera dilakukan pembangunan di daerah pembatasan dan daerah terpencil. Terusnya, untuk mewujudkan pembangunan pertahanan yang handal, perlu memperhatikan perkembangan pengaruh negara-negara major power di kawasan regional. Terusnya, dalam mengembangkan geopolitik Indonesia 5-10 tahun mendatang, disarankan faktor geografi dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dasar dan pertimbangan termasuk dalam membangun dan mengembangkan sistem dan strategi pertahanan negara.